Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Report. Pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau sangat fluktuatif pada perdagangan Selasa ini. Sempat merangkak di zona hijau di awal perdagangan, namun pertahanan tidak berlangsung lama. IHSG kembali ambruk ke zona merah dan ditutup lemah 0,61% ke level 7.048. Nyaris seluruh sektor berada di zona merah, dipimpin oleh utilitas dan sektor energi. Tiga saham utama yang menjadi pemberat indeks adalah Barito Renewables Energy, Dian Swastatika Sentosa, dan Astra International. Volatilitas ini berbanding terbalik dengan melonjaknya harga komoditas serta minyak mentah dunia yang kini bertengger di atas $110 per barel. Investor kini mencermati penguatan indeks dolar Amerika Serikat serta rilis data tenaga kerja Amerika dan Jepang. Selain faktor geopolitik, pasar modal domestik masih berupaya pulih dari trauma perubahan metodologi free float MSCI yang sempat memicu trading halt pada Januari lalu. Fokus pelaku pasar juga tertuju pada pengumuman kebijakan mitigasi resiko oleh Kemenko Perekonomian serta penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina. Ya, dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Herdi Tia Wicaksana selaku Head of Retail Research MNC Sekuritas. Halo Mas Didit, apa kabar? Halo, selamat sore, Mbak. Baik-baik saja. Ya Mas Didit, ini luar biasa ya, IHSG ditutup lebih anjlok dari perdagangan kemarin ini. Ya, Kalau misalnya kita melihat ini kan harga minyak Brent kini sudah bertengger di kisaran 114 sampai 116 USD per barel ya, akibat ya. ancaman Trump ke Iran. Ini sejauh mana sih risk premium ini bisa terus-terusan menekan pasar modal kita? Oke, kalau kita lihat memang dari sisi konflik geopolitik di Timur Tengah sendiri, ini juga secara global, ini juga sudah relatif mengancam ya seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dengan adanya konflik seperti ini juga akan lebih melibatkan lagi negara-negara di sekitarnya, dan juga kalau kita lihat juga ada penutupan dari Selat Hormuz, di mana penutupan Selat Hormuz ini juga mengakibatkan adanya kenaikan dari harga minyak mentah itu sendiri, di mana kalau kita perhatikan juga ini sudah naik di atas level 100, dan kami perkirakan hal ini akan menyebabkan adanya inflasi secara global dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global. Dan ini juga hal tersebut juga relatif cukup menekan bagi perekonomian, khususnya juga di Indonesia yang kita ketahui bersama. Memang dari sisi daya belinya juga masih belum naik begitu ya. Dan kemarin kalau kita bicara pasar modal kita kemarin pun juga apa namanya dihadapi dengan adanya re-rating dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional dan juga dari MSCI sendiri, di mana memang butuh adanya keterbukaan informasi baik dari SRO kita, Bursa Efek Indonesia, dan juga OJK seperti itu. Jadi tekanannya masih relatif secara global cukup besar. Kemudian dari domestik sendiri yang perlu kita perhatikan adalah dengan adanya risiko fiskal, di mana memang hal tersebut membuat outlook dari Indonesia ini akan di-re-rating dari lembaga-lembaga internasional seperti itu. Ya Mas Didit, ini kan merespon gejolak geopolitik saat ini, pemerintah ini akan segera mengumumkan gitu ya kebijakan mitigasi resiko rencananya malam ini. Kira-kira seperti apa ekspektasi pasar terhadap pengumuman ini Mas Didit? Oke, kalau kita cermati tadi siang ya, menjelang sore, bahwa pemerintah sudah mengumumkan untuk tidak akan adanya kenaikan dari harga bahan bakar seperti itu ya ke depannya. Namun demikian kita juga cukup menantikan seperti apa pengumuman selanjutnya dari pemerintah yang akan terjadi di malam ini. Diperkirakan akan adanya lanjutan kebijakan untuk work from home gitu ya, untuk menghadapi dari krisis energi baik secara global ataupun di Indonesia pada khususnya seperti itu. Dan kalau kita lihat ekspektasinya apabila kebijakan ini berhasil dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depannya, maka ini akan menimbulkan diperkirakan dan diharapkan juga akan muncul adanya inflow dan juga kestabilan ekonomi di Indonesia sendiri seperti itu.
Ya Mas Didit, kalau misalnya kita melihat seandainya nanti memang terjadi pengumuman begitu ya, adanya kenaikan harga bahan bakar minyak seperti itu. Nah, apakah ini akan berpotensi memicu inflasi domestik tentunya yang nantinya akan memaksa Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter yang lebih ketat gitu? Oke, ya kalau kita perhatikan memang apabila nanti terjadi eh, terburuknya ya, terjadi adanya kenaikan harga bahan bakar ke depannya, di mana hal ini juga diperkirakan akan memicu adanya kenaikan dari sisi inflasi sendiri. Dan kami perkirakan dengan adanya inflasi yang naik seperti itu, maka nampaknya kebijakan Bank Indonesia akan relatif hawkish ke depannya dan akan kecenderungannya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga untuk menjaga aliran modal di dalam negeri sendiri, diperkirakan Bank Indonesia akan cenderung untuk meningkatkan dari suku bunga acuannya. Karena kalau tidak seperti itu, per hari ini saja nilai tukar rupiah sudah mendekati di level 17.000. Worst case skenario break dari 17.000, maka kami perkirakan akan adanya kemungkinan nilai tukar rupiah ini akan berjalan ke level 17.130 sampai 17.250. Dan diharapkan juga dari kebijakan yang relatif hawkish nantinya, apabila terjadi worst case scenario, ini akan menahan laju dari pelemahan nilai tukar rupiah itu sendiri, seperti itu. Kalau kita melihat ini ada fakta menarik begitu, justru sektor utilitas dan energi malah tertekan begitu ya. Kenapa Oke. ini sektor energi terkoreksi saat harga komoditas global ini justru melonjak? Oke, kalau kita ingat di awal-awal pada saat dimulainya konflik seperti itu ya, secara historikal memang dengan adanya konflik, ini akan dibarengi atau sejalan dengan adanya kenaikan dari harga energi sendiri. Dan secara teoritis dan juga historikal, dengan adanya kenaikan energi seperti harga minyak dan segala macamnya, ini juga akan berpengaruh positif bagi pergerakan harga emiten-emiten yang relate dari energi di ISG sendiri. Namun demikian, kalau kita melihat, nampaknya ini sudah relatif price in gitu ya, dengan adanya kenaikan harga komoditas minyak mentah, khususnya seperti itu, di mana pada awal-awal konfliknya memang ini berpengaruh positif bagi pergerakan emiten-emiten energi sendiri di ISG. Namun demikian, kami perkirakan selain dari price in, adanya profit taking dari para investor terhadap emiten-emiten berbasis energi. Karena kalau kita lihat penguatannya relatif cepat dan cukup masif gitu ya bagi harganya saat ini. Dan dengan adanya kenaikan, yang kami perkirakan adalah ini bukan lagi apa namanya istilahnya, pengaruhnya bukan lagi akan menjadi baik atau berdampak positif bagi emiten-emiten energi di dalam negeri. Namun ini nanti akan menjadi sebuah hambatan secara global, di mana nanti dengan adanya supply yang terbatas dari sisi energi sendiri, khususnya minyak mentah, ini akan menjadi inflasi yang meningkat secara global dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi secara globalnya, sehingga ini akan berbalik menjadi dampak negatif bagi pasar modal ataupun secara globalnya bagi perekonomian secara global, seperti itu. Berarti ini memang secara kita lihat bukan murni terkait aksi profit taking saja, tapi memang benar-benar ada kecemasan atau kekhawatiran terhadap gangguan supply global begitu ya, Mas Didit. Betul, betul sekali. Betul. Nah, kita melihat juga ini ada saham-saham heavyweight seperti Brand, DSSA, dan juga ASII ini yang justru menjadi pemberat utama ya hari ini. Nah, ini apakah memang lebih kepada fundamentalnya atau memang sudah ada penyesuaian portfolio pasca gejolak MSCI, Mas Didit? Oke, kalau kita lihat memang beberapa emiten ini belum kecenderungannya belum memenuhi dari persyaratan MSCI sendiri. Maka dari itu kalau kita lihat perlahan mungkin akan ada penyesuaian ke depannya bagi emiten-emiten yang bersangkutan. Dan kalau kita lihat dengan adanya free float, persyaratan dari sisi free float sendiri, di mana memang kepemilikan dari publik sendiri ini akan relatif cukup besar. Maka dari itu pergerakannya pun juga akan masih relatif tertekan karena apa namanya barangnya atau sahamnya sendiri ini juga kepemilikan publiknya juga harus meningkat seperti itu. Di sisi lain, secara teknikal kami juga masih melihat adanya potensi downtrend bagi saham-saham yang disebutkan seperti DSSA dan juga Brand seperti itu. Dan kami melihat memang kecenderungannya tertekannya juga akan masih cukup dalam ya, sehingga nanti kemungkinan untuk memenuhi dari keputusan free float itu sendiri. Kemudian untuk Astra Internasional memang hari ini
terkoreksi ya. Hal ini ya cukup wajar nampaknya, di mana kami secara teknikal base case skenario-nya, koreksi yang terjadi hari ini akan pergerakannya pullback atau koreksi dalam jangka pendek itu sendiri, dan kami melihat masih adanya kemungkinan untuk Astra International sendiri ini bergerak menguat ke depannya, seperti itu. Ya, ini kan Bursa Efek sendiri sudah membuka data kepemilikan saham ya di atas 1% sebagai respon terhadap free float MSCI tadi. Seberapa efektif sih langkah ini bisa kembali menarik aliran modal asing yang cukup agresif ya sejak awal Januari? Oke, kalau kita cermati memang semenjak adanya dari sisi MSCI sendiri, untuk keterbukaan informasi begitu ya, dari emiten-emiten yang ada di ISG sendiri, ini ada outflow yang cukup deras ya dari ISG ke luar ya, untuk pergerakan dari sisi inflow dan outflow-nya seperti itu. Dan kami melihat dengan adanya keterbukaan informasi dan adanya reformasi pasar modal yang diharapkan ke depannya akan berjalan dengan baik, kami melihat ini akan menjadi sebuah progres yang baik begitu ya, sehingga nanti dapat meningkatkan dari sisi kepercayaan investor, baik investor domestik ataupun investor asing itu sendiri, sehingga nanti ke depannya juga akan kembali lagi adanya inflow ke ISG. Namun demikian, tidak serta-merta outflow ini terjadi karena kasus MSCI saja. Namun demikian kami melihat masih adanya kasus dari bukan kasus adanya potensi dari resiko fiskal di Indonesia sendiri, di mana kalau kita perhatikan beberapa lembaga asing sudah mencermati hal ini dan mereka sempat untuk re-rating dari outlook Indonesia itu sendiri, di mana ini juga menjadi cermatan global di tengah ketidakpastian dengan adanya konflik geopolitik di Timur Tengah. Sehingga kita juga harus dari dalam negeri sendiri ini kita juga harus memperbaiki bagaimana dari sisi resiko fiskal ini menjadi netral, sehingga nanti akan menumbuhkan kepercayaan dari investor domestik ataupun investor asing itu sendiri, seperti itu, Mbak. Mas Didit, ini kan pasar memang masih harap-harap cemas gitu ya terkait pengumuman harga BBM non subsidi nantinya yang akan dilaksanakan oleh Pertamina. Nah, apakah dengan memasuki awal bulan baru begitu kan besok, strategi alokasi aset yang paling aman saat ini bagi investor retail apa sih Mas Didit? Oke, kalau kita cermati memang untuk secara historikal ya, kalau kita bicara untuk bulan April selama 5 tahun terakhir, ini memang bulan April ini merupakan bulan yang relatif cukup baik karena pergerakannya di selama 5 tahun terakhir ini pergerakan ISG cukup menghijau gitu ya, atau cenderungannya menguat. Namun apabila kita tarik selama 10 tahun terakhir, pergerakan di bulan April ini masih relatif minus meskipun tidak sedalam di bulan Maret. Nah, ini yang kita harapkan bahwa historical ini akan berulang ke depannya, sehingga ini nanti teman-teman investor di luaran sana juga bisa masuk lagi ke pasar modal. Tapi kalau kita bicara untuk alokasi investasi apa yang paling aman, saat ini mungkin kalau kita bicara tentang komoditas emas atau safe haven, ini juga pergerakannya dalam jangka menengahnya kami perkirakan masih akan relatif terkoreksi. Namun demikian, apabila nanti masih bisa masuk ke pasar modal gitu ya, atau ke equity market, maka teman-teman investor bisa untuk paling tidak ini cenderung tactical saja terlebih dahulu, atau mungkin bisa dari jangka pendek ke jangka menengah, karena kita masih dalam masa ketidakpastian akibat adanya konflik geopolitik di Timur Tengah, meskipun Trump tadi sudah menyatakan adanya statement paling tidak dari sisi Amerika Serikat sendiri 4-6 minggu ini perang akan sudah selesai ke depannya. Namun demikian kita nanti tinggal lihat perkembangannya seperti apa, seperti itu. Ya, tampaknya memang masih volatile begitu ya kondisi Ya, betul. di Timur Tengah sendiri. Tapi terima kasih banyak untuk waktu dan analisisnya hari ini di Prime Report, Mas Didit. Sukses dan sehat Ya, selalu. terima kasih. Prime Report.